Siapa yang kenal siapa yang kenal dengan Dr. Alexander Elder? Yang kenal nggak? Dokter. Kenal. Orang Ciputat sih. Nggak kenal, Pak. Apalagi? Coba ditanya Pak, dia kenal saya nggak, Pak? Ya ini seorang pinter lah ya. Saya dan ini mungkin salah satu yang menjadi, saya kan awalnya dari forex ya. Nah ini dia sangat terkenal sih di forex ya. Sehingga buku-bukunya bagus-bagus, banyak ilmu-ilmu yang bisa didapat dan apa ya masih hidup gitu loh. Jadi pinter memang ya. Nah bukunya ada yang pernah dengar. Nah ini orangnya kan Ciputat, Bu. Bukan ya. Ini Ya, trading for living. Saya tahunya trading for living itu di Solo, Pak. ya, kalau saya kan trading for giving, Bu. Cia. Beda ya, Pak. Iya. Lah Bapak pernah bilang for living. Ya oke, Pak, for giving. Ya. Nah, bukunya terkenal, terus yang bagus lagi Come to My Trading Room. Ya, itu apa? Ya dia buka rahasianya gimana dia trading. Terus yang kedua untuk nge-short, yang ketiga tuh sell and sell short. Jadi ya nge-short ya, cara nge-short. Tapi sebenarnya saya lupa ada satu buku yang justru sangat saya suka ya, bukan trading for living sih, tapi entry exit. Nah itu dia mewawancarai beberapa trader top. Kamu tuh entry-nya gimana, exit-nya gimana? Nah itu menarik sekali ya. Jadi ya, dan dia juga ya sudah pasti trading for living ya. Dan terus dia membuat indikator ya. Indikator itu tidak sama. Terus saya dan tim menerjemahkan pemikiran dia menjadi satu indikator yang teman-teman kalau sadar kaget ya bahwa yang Anda pakai itu saya terinspirasi dari Elder ini. Oke. Nah, kata-kata yang menarik ya, karena dia penulis banyak quotes yang menarik ya. The market does not know you exist ya. You can do nothing to influence it ya. You can only control your behavior. Nah, ini seperti yang sering saya katakan sih ya. Jadi market itu nggak tahu siapa lu gitu ya. Seringkali kan kita merasa pasang stop loss kena dia naik. Nah, kayaknya dia tahu nih saya pasang di mana. Gitu kan. Terus ada lagi kemarin di kelas di Solo sempat ngobrol. Setiap dibeli turun, dijual naik. Ya, kayaknya dia kenal siapa gue, dia tuh mau ngambil uang gue, nggak tahu ya. Jadi nggak ada yang. Jadi kalau kita sudah sampai pemahaman begitu ya kita berarti tersesat guys. Nah yang penting ini kita tidak bisa melakukan apa aja untuk mempengaruhi market itu ya. Jadi mau kita jual semuanya, mau kita beli satu lantai sekian banyak ya, karena kita retail ya. Jadi kalau kita big money di Indonesia masih bisa mempengaruhi market. Tapi kalau kita para retail ya, kemarin saya ngitung aja misalnya kita SMA itu satu lantai 1 M. Mau naikkan 10 lantai ya butuh 10 M. Ya, nah jadi itu padahal saham sekelas SMA, apalagi saham yang lebih market cap lebih gede dan harganya lebih mahal. Jadi kayak BCA, Telkom yang transaksinya ratusan miliar bahkan sampai triliunan, nah, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, nggak bisa. Nah ini yang penting teman-teman. Apa? Ini pakai orange saja ya sebentar. Orange mana orange? You can only control your behavior. Nah,
Ini yang bisa kita kontrol. Ini penting ya teman-teman untuk menjadi basic kita para trader ataupun investor ya. Jadi ketika harga turun kita mau ngapain? Buy, sell, itu yang bisa kita kontrol. Ketika harga naik juga demikian. Ketika ada berita, news, yang kita kadang-kadang nggak tahu ya, sometimes itu bisa kita prediksi ya. Tapi semua itu yang lebih penting how we react, karena kita merespon. Ya kayak kemarin tuh contoh BI rate, kita para analis ngomong akan turun. Tapi lihat perilaku H-1, Big Bang-nya diguyur, waduh kayaknya nggak jadi turun nih. Ya, betul nggak? Nah, tapi ketika pagi-pagi saya lihat market, kalau malamnya saya ngomong mungkin 50-50, Anda paginya saya udah ngomongin 60% cut risk. Di rate-nya tuh. Nah, tapi itu sih tidak ada artinya kalau kita nggak tahu masih bagaimana. Ya, mau turun bagaimana, mau naik bagaimana, atau tetap bagaimana, itu yang penting. Jadi kadang-kadang kan, kok turun, Pak, ini kenapa? Ya kadang-kadang sih saya mencari tahu cuma untuk memuaskan teman-teman, tapi sebenarnya yang penting adalah kalau turun ngapain, kalau naik ngapain. Itu lebih penting. Nah ini kata-kata ini intinya gitu. Karena kita we are nothing in the market. We follow the trend. Ada namanya trend following. We follow the big money. Makanya ada yang namanya bandarmologi. Ya. Terus kita punya technical untuk mempelajari momentum. Sampai di sini apakah jelas? Jelas, Pak. Kalau nggak tahu nanya ya, mungkin teman-teman yang baru ya, ini kan ada beberapa teman yang baru, salam kenal. Dan saya cara ngajarnya santai ya. Jadi kalau nggak tahu langsung tanya. Ada pertanyaan? Nah, masih ada yang sering bilang, heran aku gitu, siapa ya? Kenapa dia nggak naik-naik gitu? Gak usah heran, yang penting kalau naik gimana, turun di mana. Kalau sideways bagaimana? Ya, nah, itu lebih penting ya. Oke, nah untuk Anda bisa sukses itu ada 3M. Mind, itu psikologi, metode, yaitu teknologi, cara, dan yang ketiga adalah money. Ya, ada plusnya sih self management ya. Jadi saya sering mengulang-ulang bahwa kalau teman-teman bisa mengalahkan diri sendiri, tidak apa ya, dan tidak sih greedy di saat yang tepat, takut di saat yang tepat. Apa bisa Pak? Sebenarnya bisa. Itu dilatih akhirnya menjadi intuisi ya. Cuma kita fokus ke 3M dulu. Mind, method, money. Itu ibaratnya kursi itu ada tiga kaki ya. Sama pentingnya. Bahkan beberapa ngomong 70% itu lebih ke psikologi. Menurut saya sih hampir sama sih. Saya setuju pendapatnya ada bahwa tiga-tiganya penting. Percuma psikologinya tenang, tapi tidak tahu metodenya, tidak tahu teknologi. Yo, akibatnya apa? Tahan menderita, ya kan? Tidak tahan, nah itu percuma. Terus gimana kalau psikologinya udah bagus, udah tahu metodenya, tapi ngawur, nggak ada risk kontrolnya, sama aja juga berat. Ya, ini juga nggak kuat gitu ya, sehingga kakinya kan potong.
Ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai metodenya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, yang selalu diajarkan orang-orang itu metodenya. Kenapa nggak diajarkan mainnya, padahal itu 70%? Iya, sebenarnya saya ngomong sih hampir rata. Metode ini, nah ini tuh paling mudah, Bu. Yang paling gampang ya. Belum. Nah, makanya psikologi ini main itu sebenarnya kalau Anda ikut live tiap hari itu tak ajarin loh sebenarnya. Nggak terasa kan? Kayak kata-kata kata sudah cuan tuh sudah benar. Ya kan? Nggak usah iri yang lain cuan lebih banyak. Kita cuan sedikit yang lain arah-arah nggak usah. Ya kan? Nah, itu psikologi. Nah, ketika break, Anda belilah, jangan takut. Nah, ketika sampai ke stop loss, ya dijual. 122 kalau turun dijual ya, ada yang ngeyel, ya kan? Itu sebenarnya. Nggak masuk pada risk control ya? Nah, kalau risk control itu ya lebih ke ini Bu, money management, position sizing, ya kita masuk 3 kali. Lower downjian, middle downjian, ya kan? Upper downjian itu kan masuk bertahap. Itu ada risk controlnya juga. Jelas, Bu? Oke, Pak. Itu sebenarnya tiap hari kalau Anda jeli itu saya mengajarkan. Memang itu paling angel. Kalau yang kita tiap Sabtu, terus training itu lebih kental nuansa metodenya. Tapi sebenarnya kalau saya itu karena tahu 3-3 ini pasti saya. Kayak kemarin yang di Solo yang ikut, saya ajarin kan. Udah, kamu untung setiap hari sekian, lumayan. Betul nggak? Itu juga, itu ada mainnya, enggak cuma metodenya. Betul, Pak Hengki, Bu Ani, terus Hermi, yang datang sama lagi ya kemarin ya. Oh, itu Bu Ima. Wandi. Bu Erlin. Saya tuh kalau ngajari lengkap. Tapi mungkin teman-teman merasanya orang-orang tuh merasa harus cari yang namanya Holy Grail. Ya kan? Oh, kalau aku nemu metode yang mujarab, pasti aku sukses di trading. Padahal ini gabungan, metode sempurna nggak bisa, makanya nggak ada psikologinya seperti nggak berani entry exit ya percuma. Nah, tetap berani sudah ngerti metode, enggak kan kadang-kadang ya market itu bisa berubah arah tiba-tiba Trump ngomong apa, nah, dan sebagainya. Kita tetap ada risk control. Seperti yang saya ajarkan, ini sahamnya tuh bagus, naik terus candlenya. Tapi kok big money-nya jualan terus, hati-hati ya. Trading dulu ya. Nah, Anda enggak, mosok saya setiap kali ngomong, oke, sekarang ini main ya, mainnya gini, metode gini, money control, kan nggak mungkin, Bu. Jelas enggak, Bu Dana? Jelas, Pak. Saya tuh, karena saya seorang trader ya, saya ngajarin yang full, nggak cuma. Dan ya walaupun ada sisi kadang-kadang tuh frustasi kalau teman-teman ya bisa-bisa, ada juga sisi merasa karena saya ngajarnya for free, teman-teman kadang take it for granted. Tapi kalau saya karena saya ingin berbagi ya saya ajar aja, saya ngajarin aja. Ya, dan saya salah satu yang ngomong kalau sudah pada bisa udah stay low. Ya nggak usah sombong, karena kita dengan selalu rendah hati ya itu akan membuat kita beat the market ya. Orang lain mungkin pamer mobil, orang sering ngomong Pak Robin mau ganti mobil yang keren gini. Ya saya tujuannya kaya, bukan terlihat kaya, saudara.
Ya, biarin yang lain pamer-pamer. Uangnya buat apa menikmati? Saya punya priority yang lain. Penting mau jalan-jalan bisa, nyekolah anak bisa, ya. Mau mantu juga bisa, ya kan? Bisa ya. Artinya ya financial freedom lah, dan itu tidak perlu validasi dari orang lain. Orang-orang yang masih pamer-pamer perlu validasi, saya sih enggak. Oke, ada pertanyaan lagi? Good question, Bu. Kadang-kadang karena take it for granted itu enggak sadar. Kalau Anda teman-teman saya omeli, jangan ngomong tahu gitu. Itu kan saya ngajari main. Betul enggak? Saya enggak rasa. Iya, ngajarin main. Soalnya kadang kita juga frustasi. Kok enggak bisa-bisa. Tapi ya, itu memang kombinasi sih, Pak. Bukan satu dulu nggak bisa. Memang nggak bisa. Betul. Berubah Nah, juga. mungkin ini kuncinya self management ini juga perlu. Ya, kita bisa rendah hati, kita menghormati market, itu teman-teman akan menemukan. Ya. Dan itu tiap hari saya ada loh di leverage, ya. Makanya saya tidak boleh ada kata-kata tahu gitu. Kalau tahu gitu ya selesai, nggak usah belajar, enggak. Itu dan seperti skill yang lainnya, takes time. Emangnya kalau kita tahu ya metode operasi seorang untuk bedah otak gini, tahu Bu, teorinya mungkin tak hafal, saya orang yang gampang hafal ya. Tapi kalau saya enggak pernah ngoperasi otak, piye kira-kira? Muncrat, gemeter dan salah gitu. Tapi by learning ya, sekolah dulu ya, enggak langsung belah otak beneran, tapi simulasi, otaknya mungkin otak kelinci atau apa dulu sampai nanti berani bedah otak manusia. Skill itu butuh latihan, butuh jam terbang. Jadi kalau kita malah belum bisa, ya kita harus evaluasi terus. Kenapa? Makanya kalau pakai itu apa, saya kasih trading journal itu dipakai. Ya, kan saya sudah bilang, saya dulu tiap hari ya, lihat saham tuh hampir zaman 400 saham tuh sejaknya saya lihat satu-satu. Sekarang sampai enggak usah lihat indikatornya, sebenarnya saya tahu nih mau naik apa mau turun gitu ya. Nah, tetap saya pun mesti melatih ya. Wah, ini kayak mau naik. Ya, udah siap-siap enggak jadi naik. Ya harus jual enggak. Itu selalu tiap hari juga tetap belajar. Nah, karena kita bisa risk control, uang modal kita masih ada, itu by the time skill-nya nambah, itu money will follow. It leads us to the next slide. Nanti di habis ini. Nah, si Elder ini ngomong, nah ini buku salah satunya ya, yang dipakai, The New High, New Low Index. Ya. New High, jadi ketika membentuk tinggi yang baru, itu kekuatan dari pemimpin tambah kuat lah kayak gitu ya. Nah, ketika new low jelas itu menentukan lemah. Nah, new high, new low index itu kita berusaha melihat volatility market itu seperti apa. Oh, kalau naik paling sampai sekian, turun sampai sekian. Yang teman-teman kalau di level saya masih saring garis-garis gitu ya. Walaupun sebenarnya ada satu indikator yang misalnya tidak perlu garis sebenarnya. Nah, ini mungkin saya mau mungkin teman-teman juga nggak perlu garis, saya bisa melihat nanti ya. Walaupun petanya apa itu nanti boleh minta, tapi nanti dengan belajar ini teman-teman akan sudah tahu arahnya kemana, turun sampai berapa, support berapa, resistance berapa. Ya. Oke, nah sebelum ke sana kita harus punya basic tahu ini dulu. Siapa yang masih belum tahu saham itu uptrend, sideways atau downtrend? Kalau belum tahu, saya terangin. Kalau sudah tahu semua, langsung saya lanjut. Tidak usah malu.
di tempat ini saat ini enggak ada orang yang kalau tanya, oh kamu lebih bodoh, enggak. Kan saya ngomong, untuk menjadi seorang trader yang sukses enggak perlu pintar. Yang perlu ada 3S. Apa itu? Sabar, sobur, sabar. Ada yang masih mau diterangin lagi atau sudah jelas? Tren? Aman? Aman. Ya, intinya kalau membentuk high baru uptrend. Low-nya juga lebih tinggi itu uptrend. Kalau high, low, hampir sama itu sideways. Downtrend adalah membentuk low, baru lebih low lagi, dan high-nya enggak lebih high dari sini kan, lebih low lagi, lebih low. Nah ini downtrend, ini uptrend, ini sideways. Saham itu akan lebih banyak sideways ya, sisanya sekitar 60% itu sideways ya. Jadi kita terus sisanya 40% itu lebih baru uptrend dan downtrend. Jadi teman-teman, in any market kita masih bisa cuan. Caranya, caranya kalau sini ya kita mungkin lebih berani trend following. Kalau di sini ya sudah dekat resisten dijual, beli dekat support. Kalau di sini ya nyopet-nyopet di saat dia ada naik-naik. Karena kita belum bisa short selling. Oke, jadi nggak ada alasan kalau market jelek kita nggak untung. Oke, nah ini yang tadi saya ngomong. Mungkin kalau teman-teman masih salah, kalau salah tujuan itu sehingga tersesat ya toh. Mau belanja bulanan ya kan, lihat tas baru, sepatu baru, uang belanjanya habis. Ya belanja sih sedikit ya. Nah itu tujuan, pentingnya tujuan. Dan ini kata Elder ya, bagus sekali. The goal of successful trader is to make the best trades. Money is secondary. Iya, artinya gimana? Emang money nggak penting? Penting. Ya, walaupun bukan yang utama. Karena kalau ini sebenarnya kata-katanya itu keren ya. Kalau tradingnya bagus tuh ya money pasti datang ya. Artinya gini, ya. Oke, saya sering ngomong kan, Anda cuma boleh 3 hal. Cuan kecil, loss kecil, dan cuan besar. Jangan sampai loss besar. Nah, kalau kita fokus untuk trading ya ketiga ini, loss kecil, cuan besar, itu ya harusnya enggak pusing gitu loh ya. Karena kalau kita fokusnya di uang itu akan terjadi begini. Sudah untung 10 juta, terus turun lagi, untungnya tinggal 8 juta, 9 juta nggak terima. Asem, aku bisa 10 kok. Harus minimal naik 11, turun lagi tinggal 5, enggak mau, tinggal 4, tinggal 2, tinggal 1 juta. Duh gimana ya, setahun sisanya tanggung, tadi bisa 10 juta, akhirnya minus malah dijual. Karena kita fokusnya di uang. Kalau kita fokus di trade ya sudah untung, sudah dekat resisten, apa kayaknya nggak kuat, memang kita dari awal tuh kita mau nyopet, sudah untung ya fine. Nah, itu fokus di trades, nggak fokus di uang. Pak, ini nggak kuat, baru satu target saya mau tiap hari itu untung 10% ini kurang sedikit target. Nah, tadi kembali lagi ke quote sebelumnya, lu siapa? Ya, market sebegitu kuat kita tuh nggak akan bisa melawan. Udah, kok kalian humble the market, oke, Kamsia udah dikasih 1%, simpan. Dan lagi 1% lagi, oh nggak apa-apa. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Pak, saya udah ngumpulin untung-untung, bisa terus tiba-tiba loss banyak. Nah, berarti kamu over PD, kamu tidak lihat di mana stop loss-nya, masih serakah, nggak mau
Wah, tapi saya pas repot, Pak. Nah, sekarang ada teknologi, Anda bisa masang stop loss, bisa pakai trailing profit, trailing stop. Ya. Fokusnya, tujuannya adalah make the best trade. Ya. Money secondary. Kan uang tidak bisa membeli kebahagiaan ya, Bu? Betul? Iya, Pak. Kalau sedikit. Kalau banyak bisa. Nah, kita harus fokus di tradingnya dulu. Bagus. Nah, itu yang supaya kita tidak terbutakan. Wah, iya. Ya, untungnya udah sekian. Wah, aku loss-nya sekian. Nah, pokoknya Anda fokus di trading aja. Nanti money itu pengalaman saya yang membuat berhasil adalah kita fokus di trading bukan di uang. Ada pertanyaan di sini? Ngerti ya maksud saya ya? Saya terjemahin ini. Ada yang masih bingung? Ngerti apa enggak? Ngerti, Pak. Terjemahannya sih ngerti. Oke, lanjut ya. Nah, ternyata elder itu cuma kayak gini guys. Yang Anda pakai setiap harian. Namanya apa? Apa? Di kita PBB. Persen, Apa, Pak. Pak? Persen. persen band atau pakai bodo slash PBB. Kalau di algo slash PB persen bandnya. Nah, itu saya ulangi lagi. Ya, ini kalau kita lihat secara sekilas sudah jelas. IHSG resistance selanjutnya di sini. Supportnya di sini. Support selanjutnya di sini. Jelas. Ya. Nah, ini dari elder ngomong tentang new high, new low, dan ini sudah saya terjemahin ya. Nah, saya terangin sekali lagi supaya teman-teman dapat gambaran. Terdiri dari yang dipisahkan oleh garis merah, ya. Merah itu anggap aja tengah atau pivotnya. Nah, selama IHSG masih di atas 69, masih bagus. Di bawah 69, nah elek. Ya, menuju support. Ya. Jadi sebenarnya by definition area bawah ini ada area beli. Area atas ini sebenarnya area sell. Ya. Dan ini ada R1, R2, S1, S2. Nah, kapan beli sebenarnya? Nah, teman-teman tadi kan belajar tren. Ini membentuk low. Ini enggak usah ngomong nih IHSG ya. Ini high, sorry. Ini high. Ini low-nya. Ini high-nya. Udah membentuk new low kan? Ini low-nya lagi di sini. Downtrend apa uptrend? Apa sideways? Downtrend. Jelas ya. Kalau membentuk high lagi di sini, masih lebih. Membentuk low lagi. Membentuk high lagi, tapi masih di bawahnya. Membentuk low lagi. Nah, ketika ini saya tarik garis. Dia sudah melewati ini, beginning of Trend. Uptrend. Nah, ini IHSG uptrend. Jadi memakai ini pun, terus gimana Pak memakai bandnya? Nah, Anda harus jeli. Ya, itu saya ngomong kalau memakai tren pun kita bisa lihat. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, di tiap-tiap menyentuh bawah sini, band biru, biasanya apa? Pak.
Mantul. Jadi di tengah downtrend kita masih bisa untung, bisa untung, bisa untung, bisa untung, bisa untung, bisa untung. Jelas? Tadi kan saya ngomong, downtrend bisa. Jadi, nah, dan dengan kita tahu persen band ini, teman-teman sudah saya terang berkali, tapi selalu ada yang baru ya. Lihat, ya perhatikan. Anda juga harus belajar candle. Tidak setiap kali di bawah langsung disikat. Misalnya, ya di sini Pak nyentuh band, dia mantul. Oke, besok kalau higher high baru kita sikat. Ya kita mungkin masuk di sini. Ya untung sedikit nggak apa. Jadi nggak setiap di support langsung hajar juga enggak. Ya kecuali ada special case ya. Oke. Tuh, satu, ya mesti harus perhatikan candle juga. Yang kedua, Anda perhatikan gerakan arah dari band ini. Ini arahnya masih ke bawah ya, betul nggak? Iya, betul. Nah, ketika dia arahnya ke atas, ya naik. Jadi, kemiringan arah dari persen band itu juga penting. Oke. Next ya. Perhatikan ya, ini kalau lihat chart ini sebenarnya ketika dia mencoba, ini di atas tadi ya definisi di atas band merah ini bagus, di atas band merah ini bagus, ini nggak tembus-tembus di atas band merah, jadi walaupun tadi kita belinya ketika di sini area sini sudah menarik untuk curi start ya di atas band merah. Walaupun ini kan kena resisten turun, kena resisten turun. Nah, ini kena resisten 12 terus nih. Semakin tajam sudutnya, semakin strong trennya. Jadi kalau sudutnya turun begini ya sweat, ya ini turunnya dalam, dengan sudutnya juga dalam. Apalagi ya, that's it. So simple pakainya. Ada pertanyaan? Jadi sudah nggak bingung mau tanya, Pak garisnya kemana? Ada 30%. Ya kan? Akan sedikit beda dengan garis-garis saya, karena saya biasanya main. Tapi sebenarnya yang saya buat garis-garis itu nggak dynamic, ya rigid, kaku. Kalau ini dynamic. Jadi bisa jadi misalnya kita, resisten 742, besok naik lagi tuh dia akan langsung otomatis naik resistennya. Ya. Jadi ya sangat agile. Gampang? Kalau hari Sabtu gampang guys. Iya. Nah, tentu saja bisa dikombin dengan buat itu ada MACD, ya kan? Ini dead cross, modal. Ini golden cross, ya naik. Dead cross, modal. Ya. Golden cross, ya naik. Dead cross, mati. Ya, golden cross, ya naik dikit. Terus dead cross lagi, modal. Ya, golden cross, ya naik. Dead cross mate. Ya, nah, ketika ini golden cross sama ini pendek gini, ini namanya whipsaw. Gitu. Nah, ketika golden cross, jos. Dan ketika ininya sudah golden cross terjadi ketika ini positif, dan ketika garis ini MACD ini di atas garis 0, ini itu definisi strong uptrend. Nah, ini volume ya. Dominasi hijau-hijau berarti artinya di HK.
Ya, banyak yang ngejar kanan. Nah, jadi ini indikator ini menyebabkan kita bisa apa? Apa ya, trade what you see gitu ya. Jadi kita jangan, kalau biasanya terjadilah ketika kita punya posisi ilmunya hilang semua, ya kan? Kenapa gambar saya naik ya? Malah hilang. Ini di situ gambar saya juga gede atau Gambar apa, Pak? IHSG, cat. oh tetap cat ya? Foto saya nggak gede ya? Ya Belum, wes. belum berubah. Oke. Nah, itu kan IHSG, kita nggak beli IHSG. Oke, kita pakai contoh saham. Ani. Belum. CPI apa? Tunggu. Siapa yang sudah mudeng dulu saya tanya. Siapa yang nggak mudeng? Wes, sangat pertanyaannya apa ya? Wis mudeng, Pak, wis mudeng. Oke, mudeng. Pak. Paham ya. Bu Ratna, Bu, analisa Bu. Apa Pak yang dilihat? Oh, PRI. Nah, PRI. Posisi terakhir aja, posisi terakhir. Posisi Anda sebagai terakhir ya. analis, Ya. analis Ratna Suratna dari Ciputat. Silakan Bu. Uptrend Pak, karena di atas garis merah, di atas pivot, PBB-nya arahnya ke atas, meskipun dia terakhir itu hitam, candle-nya, tapi dia kan gap up ya, ini gap up banyak. Juga di bawah itu MACD, ini apa Pak PBB-nya? Yang garis ini MACD ya Pak ya? Di atas 0 dan jarak merah dan birunya besar. Ya diomongkan lengkap, no resisten mana, support mana. Oh, oke. Yang atas berarti ya, PBB yang atas ya. Itu resistennya dia ke 4439. Nah, supportnya ya ke 4237, Pak. Itu kalau kasarnya. Bapak nggak garis kok. Ya benar, udah gitu, nggak usah digaris. Udah tahu, cuma mungkin dibuletin ya, Bu, 4440, 4240. 4240. Itu histogramnya 3 hari terakhir juga hijau juga. Dihajar kanan. Jadi arahnya BRI mau apa? Mau ke atas, Pak, menuju 4440. Betul. Oh ya, satu lagi lupa. Nanti akan Anda menemukan satu saham yang berada di, jadi di sini tuh tengah-tengah tuh saya namakan middle percent band. Yang merah Ya. ini. Ya, Merah. di atas ini berarti middle, di atas middle. Kayak saya ngomong middle downtrend ini middle percent band. Nanti yang kalau candle ketika di sini nanti bertahan beberapa lama, itu namanya upper percent band. Nah, kalau di Algo Anda tinggal ngasih komen Robin _ MPP UPB. Jadi kalau saham Anda berada di upper percent band itu baru keren-kerennya. Oh. Kalau mungkin mau nyuri start, masuknya di middle percent band. Gitu, saya selipin sambil saya lengkapin ya. Nah, yang menarik apa dari chart ini teman-teman? Ya sebenarnya BRI ketika memang turun ini ya enggak usah ini ya, sempat ada kenaikan di sini lumayan. Ya, lagi turun lagi, masih turun lagi, masih turun lagi. Nah, ini mulai belok. Ya. Nah, tentu saja dilengkapi dengan indikator-indikator. Nah, lihat
kalau ketika bukan MACD ini golden cross tapi dia masih di bawah 0 ya akhirnya cuma pendek gitu loh, enggak yang ketika ini terjadi terus garisnya sudah melewati area di atas 0 itu bagus sih, kuat bisa. Ingat MACD itu indikator yang Lagging. lagging, telat. Tapi karena sifatnya lagging, artinya Confirm. gampang. Oke, sekarang Pak Ido, Pak. Pak mau tanya, Pak. Oh, mau ya. tanya. Ini kan terakhir itu candle-nya kan hitam tapi dia gap up. Mungkin nggak dia nanti mau turun dulu, Pak? Pertanyaannya gimana? Saya bingung loh ini kalau gap up ini ada gap up situ. Nggak apa-apa, Bu. Ini kan tergantung, nggak harus semua gap ditutup kan. Nah, lihat pelajaran ini ada gap nih juga, ya kan? Iya. Ada gap lagi. Nggak harus ditutup. Ya, ya kalau lihat nih semuanya nggak ada indikasi mau turun sih. Kalau turun masih area band atas ya mesti jos lah. Ya, jadi kita udah tahu pokoknya dia akan lari di support sekian, resisten sekian. Kalau lihat ini ya mesti sekian. Oke, ada yang duduk-duduk guys. Oke, gitu Bu Rana menjawab? Iya, Pak. Oke, jadi trade what you see, jangan what you feel. Ya kan, ini perasaan ada gap itu sudah mulai. Walaupun tetap hati-hati ya. Oke. Siapa yang mau mencoba? Saham kedua. Buku. Kalau enggak bisa berarti kita kudeta ya. Bu. Ya Pak, aduh langsung lemes Pak. Bu. Sedang sesuai kepribadian. Ya. Saham Dewa kemarin candle-nya ditutup cantik outside bar. Posisi candle-nya di atas, di tengah-tengah garis hijau. Kalau kita lihat persen band-nya ini, Dewa ini posisinya akan reversal karena sebelumnya kan dia sudah strong uptrend tuh Pak. Tiba-tiba beberapa hari terakhir itu turun terus tapi tertahan di garis hijau. Nah, ini posisi persen band-nya masih mengarah ke atas, garis hijaunya juga di atas garis merah pivot. Ini saham masih bagus, pakai banget. Jadi yang nyangkut di pucuk saatnya average down atau yang nggak punya saatnya kita masuk rame-rame. Nah, posisinya ini besok kemungkinan akan naik lagi. Kalau kita lihat persen band ini semua masih mengarah ke atas, trennya masih uptrend, dan candle-nya ditutup dengan bagus. Untuk MACD-nya tuh ada kemarin hampir dead cross ya Pak. Hari Kamis tuh dead cross kayaknya. Tapi ini belum dead cross ya Pak. Belum. Ya. Jadi ada kemungkinan ini balik arah, jadi tidak jadi dead cross tapi mengarah ke atas lagi. Semoga. Terus garis MACD yang di bawah itu sudah mau deket ke angka 1 apa 0 itu ya Pak. Masih oke sih, masih di atas garis MACD-nya masih oke. Kemudian volumenya kemarin hijau, jadi banyak yang hakat dan volumenya di atas rata-rata. Saham Dewa rekomen untuk Senin bagi yang belum punya. Jadi Wilya udah punya. Kan udah cut loss Pak kemarin. Masuk lagi. Pas turun-turun itu loh Pak, kena cut loss. Ya sudah. Tapi coba teman-teman memang perlu hati-hati ya. Ini jangan sampai terjadi dead cross. Ini juga hati-hati mau di bawah 0, ya kan. Walaupun dalam rangka uptrend-nya ada koreksi. Ya kan. Itu wajar. Karena
berkali-kali demikian. Ini lihat, dia ketika strong uptrend di atas persen band, ya kan, upper persen band itu gila. Tapi begitu koreksi emang dalam, terus sideways dulu, terus kenceng lagi, terus sideways dulu, turun. Ya, kalau koreksi emang sakit ya, maksudnya dalam, naik lagi koreksinya juga dalam, terus sideways lama, kenceng lagi, ya kan, di atas persen band, terus koreksi dulu sideways, dan di bawah, nah ini kalau sideways sudah ketahuan gini dulu pelan dulu, terus di bawah Ya, Pak. Di bawah merah. middle percent band turun dalam, terus naik lagi di atas middle percent band, menarik nih sideways, jelas. Wah, udah tren. Terus koreksi lagi, kemudian menurut saya akan sideways dulu. Pak, tapi itu hamil hijau gede loh. Bukan hamil kalau outside band, masuk bayi ini lebih gede dari ibu itu namanya bullish engulfing. Kalau hamil tuh lebih cilik, Bu. Kayak pernah jadi ibu enggak sih? Lupa, Pak. Sudah lama terakhir melahirkan. Coba lagi. Jadi maksudnya karena punya ya, jadi naik kan? Ya. Harusnya harapannya naik dong semua. Kalau candle per candle ya cenderung naik karena ini bullish engulfing. Ya, tapi kalau membaca biasanya lebih sering sideways dulu. Tapi bisa jadi naik. Tapi kita yang tahu sudah resisten 173 ya. Nah, terus ada 158 support 1, support 2. Ya, terus ini ya support selanjutnya. Ya, kalau kita punya untuk swing ya masih santai. Kalau trading nanti kita pakai chartnya hourly. Pakai percenten hourly bisa enggak? Bisa. Bisa juga. Oke. Nah, kalau dikasih lengkap gini lebih enak sih ya. Nah, ini saya kasih pakai super indikator, yaitu skor. IHSG jelas ini kelihatan tadi kita udah BBB, skornya memang bagus ya, hijau. Sekali lagi buat yang baru, skor itu adalah semua indikator, kalau plus bagus, kalau bagus saya kasih plus 1, kalau jelek saya jumlahkan semua indikator. Makanya di sini Anda lihat, yang bagus 32, yang jelek 4, jadi 28. Ya. IHSG bagus. Terus pakai super osilator, ini juga ada di video saya yang kapan ya. Nah, kalau ini sudah trennya juga masih up. Anda mungkin tinggal lihat ini aja, trennya masih up. Terus ini MACD tadi masih bagus. Terus saya tambah OBV. Ya, OBV itu volumenya juga masih. Jadi IHSG bagus banget. Walaupun nggak di atas persen band yang ini ya, tapi keren sih. Sekeren ini pada takut, koreksi, panik, jual kayak semua. Iya, kalau saya sih enggak ya, santai. Karena saya tahu ini persen bandnya arahnya naik. Ya. Dan masih di atas middle persen band. Iya. Ernie mudeng apa ke mobil? Jelas ya? Insya Allah, Pak. Wah, waduh. Oke, terus BRI juga sama. Kalau kita lihat, dominannya juga skornya bagus, kalau jelek. Ini juga trennya masih up. OBV-nya juga bagus. Itu juga dengan Dewa, skornya masih hijau terus ya. Walaupun ini bagus, malah dia menemukan new trend up. Ya OBV sempat melemah sih, turun-turun, tapi masih nanti on by volume. Jadi ini juga indikator. Jadi volume itu confirm everything. Kadang-kadang kita kalau lihat ini kan bingung. Ya di HK, tapi sajane gimana sih? Nah, OBV sebenarnya saya udah pernah ngajarin di video saya yang apa ya, lupa. Cuma memang orang-orang tuh malas nonton video saya karena panjang. Nah, padahal dengan panjang itu ilmunya dalam. Kalau cuma sekilas-sekilas, tapi orang sekarang maunya yang pendek, bagus jelek scrolling gitu. Tapi tidak mendalam.
Oke, nah nanti habis ini kita contoh-contoh saham ya yang mau ditanyakan ya. Nah kalau Anda tanya saham harus berani belajar analisa ya, dengan diajari ilmunya. Tapi ini saya tutup dengan bukan selesai, tapi quote penutup dari Elder ini bagus ya. Trader lose because the game is hard. Memang sulit ya. All out of ignorance. Jadi ya nggak peduli lah ya, malas belajar dan lain sebagainya. Atau nggak disiplin. Nah, Anda termasuk yang mana ya? Yang merasa ini sulit, merasa ini, nah tentu saja teman-teman yang mau belajar ini bukan ignorance ya. Tapi kebanyakan menurut saya adalah karena kita tidak disiplin. Betul apa betul? Betul. Iya, Pak. Oke, nah sekarang kita mau pindah kita ke Ami Broker. Ayo mau tanya apa? Foru, Pak. Wah, forum. Sama ajib-ajib, Pak. Pak, kemarin Pak ditarik Pak. Apa? Forum. Ya, ayo ya. Oh, Itu udah foru ya, Pak? Wah, ini foru menarik sekali, Pak. Karena dia kan sideways panjang nih. Dan posisinya masih di middle percent band. Jadi dia baru breakout dari middle percent band. Cuma posisi candle terakhir ini kecil indecision ya, Pak ya? Kayak besarin ya. Saya besarin dulu sebentar. Dan Jadi persen ini salah satu program yang sangat berat sehingga kalau saya ketik itu agak lambat ya. Karena dia proses perhitungan, ngitung new high, new low dan sebagainya. Oke, lanjut Bu. Jadi kalau mau mencari saham-saham yang baru mau rally, beda sama Dewa. Dewa kan udah rally tuh. Nah, kan kita tuh kadang suka cuci piring beli di pucuk. Nah, kalau mau cari saham-saham yang masih baru mau rally, baru mau mulai, nah carilah saham-saham yang breakout middle percent band ya Pak, MPB ya, atau iya Pak ya, benar ya MPB. Nah, ini menarik nih si Foru, walaupun candlenya tipis-tipis, kecil-kecil, tapi kalau nanti dia breakout di 1690, itu ada kemungkinan dia balik arah ke uptrend lagi. Saat ini posisi super indikatornya, histogramnya tuh udah cakep banget. Histogramnya udah hijau tebal, udah tinggi, lebih tinggi dari hari Kamis malah. Cuma MACD dan OBV-nya masih belibet, jadi masih kelihatan ini masih sideways. Jadi kalau besok posisinya dia breakout dari 1690, dia confirm keluar dari sideways-nya ya Pak. Terus cuma yang kurang enak itu adalah volumenya masih tipis-tipis. Jadi kalau teman-teman mau ikut, sebaiknya masuknya dikit-dikit aja. Karena ini tidak liquid. Volumenya cuma 1,5 miliar. William melupakan sesuatu yang penting. Ada dua hal. Ya. Oh, satu lagi. Yang pertama adalah ini membentuk new low terus ya. Ini turun. Ya, dia harus melewati ini, Bu. Nah, harus melewati garis ini. Ya, 1940 baru itu nanti baru akan kena. Karena membentuk low terus toh. Betul nggak? Dari sini low-nya di sini, ini juga low-nya di sini. Betul? High low-nya ya, Pak. Nah, itu hati-hati. Jadi sahamnya arahnya turun, tapi kita masih bisa nyopet-nyopet sih. Ya, ini kalau daily-nya memang lumayan karena ini sudah confirm swing low. Ya, indikatornya api. Tapi ya kalau lihat posisi gini sebelum di atas 1940 ya copet-copet pasti. Nah, forum ini kita bisa nih. Apakah ada pertanyaan di sini? Jelas ya maksud saya? Pak, satu mau tanya yang tadi udah jelas Pak. Yang itu loh Pak, super oksi ini apa yang hitam Pak?
Ya ini baca aja trend up. Oscillator. Ada di video itu. Oh, osilator. Ya, Oke. ya. Ini saya gabung sih antara Super Oxy itu ada, bukan minuman ya. Super Oxy itu ada STO, ada RSI, saya gabung lah. Mumet ya kebanyakan. Misalnya kayak kita belajar momentum itu kan teman-teman harus lihat ini kan. Ini apa, ini apa, bingung, saya gabung jadi satu. Jadi Super Oxy. Terus kalau nggak tahu trennya apa, tinggal lihat ini tren terakhir tuh up. Nah, ini cocok dilihat hourly, Bu. Ini our Belum, lemot. Nah, hourly-nya sih hijau-hijau ya, tapi ya masih turun Pak tutupan. ya tutupan itu. Tapi lumayan Pak, kemarin copet 2-3 kali di sini. Kalau ini diperhatikan jalannya pagi, Bu, terus turun. Jalannya pagi turun. Harusnya kemarin kalau mau ya kemarin, besok pagi juga. Nah, itu mempelajari pola, teman-teman. Loh, kok Pak Robin bisa tahu? Nah, saya tiap hari ngeliati chat gini, udah, wah, dia jalan pagi doang. Udah. Pak Oke. Robin, mau tanya Ya. Pak. Ya, Kan tadi Bapak bilang 1940 itu angka apa ya Pak ya? Soalnya kalau dilihat di sini kan sebetulnya tadi udah kalau break berapa 1848 itu yang paling atas Pak. Itu udah bagus bukan artinya? oh iya, 1840, 1850. Tapi Anda, kan saya ngomong ini kan high. Ya, Ini high-nya lebih turun kan? Betul nggak? ya. Nah, dia harus melewati high ini baru oke nih. Oh, oke. Ya Dia kan? harus melewati high yang Supaya- di low kedua. Ya, dia coba membentuk tren naik. Ngerti ya? Iya Pak. Karena ini membentuk low, ini low lagi. Bahaya. Kalau dia nanti tidak sampai high ini terus turun lagi, lebih low dari ini, ya confirm mau bablas turun. Turun. Kayak tadi loh, pelajaran tren tadi loh, Christina. Iya Pak. Kan ini nggak bisa berubah ya Pak ya sideways-nya. Nggak bisa cepat. Saya kasih warning itu karena kita biasanya lihat hanya candle per candle. Saya view-nya langsung, oh kelihatan nih, hati-hati. Copet aja Pak kalau saya ini. Saya sih ini cuma 1,6 miliar ya, macet saya nih kalau main. Iya nggak bisa kalau Pak Robi. Ini khusus yang ini Pak, yang imut-imut. Ya bisa sih, cuma males ya, bisa banyak Kalau ada dewa kenapa harus ini gitu kan Pak? yang lain lebih cakep. Iya. Oke, You can next. Jelas? Iya Siapa Pak. nanya? Jelas. Jelas Pak, makasih Pak. Siapa dulu? Saya Pak. Apa tuh? Pani lu ngomong. Apa tuh? Pani kenapa? Ya lu mau nanya. Oh ini forum. Siapa ayo? Apa? Pani Pak, Pani. Saya. Pak Tony harus jawab loh. Ayo Pak Tony terangin. Oh, lagi nyetir lagi Pak. Lagi Yang lain dulu Pak. Ah? Yang lain dulu, ayo. Oh yang lain dulu. Nanti bonus tuh. Ini kalau Ernie kamu. katanya mau tanya wifi Pak Ernie. Mana Ernie? Wifi. Ini nih pegang dulu. Ada enggak? Nah, takut kan? Takut. Saya tanya wifi deh. Wifi. Mm. Bu. Tadi kita punya. Walah iki. Dutnya dia ternyata di bawah. Di merah di bawah. Sampai 2025 deh. Nah, awal tahun nih ya. Ya, Bu. Ya. Ini Ini lebih ya buruk yang dari terakhir ya gimana ya? Mau dia udah di bawah middle percent band ini. Ini sideways sih harusnya di situ-situ aja, kecuali dia mulai nanti sampai menembus yang biru sampai sana Pak ya, 24 garis kan Pak, itu Pak yang paling ujung situ Pak yang tinggi. Wah, masih jauh. Ayo suruh analisa kok malah. Iya. Iya Barang Pak. beda nih Pak. Terus skornya juga merah, memburuk ini.
membesar marah skornya. Terus super ininya juga. Aduh, sebentar itu apa sih Pak? Ini apa Pak tulisannya? Oh, Lihat ini beda. aja loh, Bu. Oh, MACD. MACD-nya ini MACD-nya nggak ada nol, Pak. Minus malahan, Pak, di bawah 0. Iya. Volumenya juga aduh tipis dan merah. Ya sudah, kita tunggu aja disimpan yang punya. Hari Karena kan menentukan posisi menentukan komentar. karena kan ada timunnya tadi, ya sudahlah. Habis gimana? Analisnya menganalisa milik sendiri ya susah. Tidak mengecil Pak, tidak terlalu turun lah. Kalau tidak terlalu turun saya besarin. Itu loh Pak garisnya, garis. Ini ya masih sudah dead cross kan? Iya sudah dead cross. Ini gimana dong? Ya makanya kalau saya larang jangan dulu, betul kan? Iya, jadi gimana dong? Erwin kakakmu gimana? Kakak saya, punya saya wes tak jual kemarin BEP. Tapi kan Mbak Swing tuh area bawah adalah area tapi ya tunggu masih. Ini area beli memang di sini sekarang. Wah nggak tahu dia mau ke bawah lagi enggak. Komisi elek. Iya nanti nunggu ya Pak. Nunggu. Kan kalau saya ngomong nunggu apa-apa, ojo ngeyel. Ya Pak. Kancilnya masih ada nggak Pak? Kancilnya nggak penting, yang penting timunnya. Kalau kancil tok ya nggak ada timunnya buat apa? Oh iya timunnya Pak. Ada. Masih ada, cuma kapan timunnya itu keluar ya walau-walau. Ingat lanjutkan kata-kata saya. Trading itu tidak menunggu harga kembali. Nah. Tunggu. Anda harus invest apa swing ini. Kalau trading ini bukan barang trading. Ya udah besok di at loss. Jual dulu ya nggak apa-apa, ya kan? Kita trade. Kalau punya modal ya diemin aja nggak apa-apa. Habis buat Ratna cut loss naik Bu. Loh, yang ngomong bukan saya loh Bu. Saya sudah berpikir positif ada yang ngomong. Kayak gitu tuh yang membuat psikologi saya jelek. Anak Bu, anak mancing. Ya udah, kalau sudah mandi kembang bilang Bu, aman. Iya, tak mandi kembang aku. Masa angin makanya dia mandi kembang tuh, masa angin tuh demam. Saya minta bunga bang, kembang bang. Sendu ya, seneng duit. Oke. Gampang kan sekarang lihat analisa sudah, Anda nggak perlu tanya manapun, saya ajari di sini tuh dipaksa pinter guys. Tinggal Anda mau apa enggak. Anda udah bisa. Analisa itu bisa Pak, masalahnya kenyataannya kita harus cut loss itu loh. Nah itu. Ya harus Bu, walaupun namanya pelajaran itu di mana-mana pahit ya perjalanan. Emangnya sekolah itu kan ya angel, tapi habis itu kan kita. Oke. Ya ada lagi yang mau tahu saham apa? Pak nanya, kalau distribusinya mengecil, ada harapan naik nggak Pak? Nah, ini sudah beda lagi nih. Nah, itu masuk money flow Bu, distribusi, akumulasi. Nah, saya ada di video tuh money flow ya. Kalau distribusi mengecil atau akumulasinya membesar, mulai itu ya itu apa ya? Data itu bukan. Nah ini diingat-ingat. Data itu bukan sinyal buy and sell.
Oke, sinyal buy and sell itu dari teknikal ini. Misalnya itu skor, oksi, super oksi, MACD, STO. Tapi data itu bukan, data is data. Nah, ketika ada akumulasi, ya harusnya nantinya akan naik. Cuma tidak ada sinyal itu mesti beli. Jadi kita cuma gini, oh big money ngumpulin, ikut ngumpulin. Naiknya kapan? Nggak tahu. Karena bukan sinyal buy. Oh, ini distribusinya mengecil, jadi sudah mau naik, belum tentu. Bisa jadi dalam prakteknya orang itu distribusinya kecil, nanti distribusi lagi. Ya, paling enak adalah kita beli ketika terjadi akumulasi dan harganya naik. Itu Bu Lilis. Coba lihat video saya yang money flow ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Berarti patokannya tetap teknikal ya Pak ya? Betul. Kalau momentum, nah ada yang tanya, ini wifi dalam waktu dekat mau naik enggak? Kalau lihat ini ya belum. Tapi kapan? Nah itu lah doyak gitu. Kalau andai saya tahu ya, saya jual semua tinggal pakai kolor. Ya saya nggak sesakti itu guys. Dan enggak ada. Kalaupun pas bener itu kebetulan. Jadi don't push your luck tuh saya ngomong gitu. Jadi kita harus realistis. Kalau ada yang ngomong ya influencer di luar tuh kalau bener di expose besar-besaran. Tapi ketika market jelek atau dia salah, diem. Saya ada tiap hari di market, jadi Anda bisa ngobrol. Ya, karena justru saya menghormati market itu, saya enggak over PD. Kalau benar ya kebetulan. Ya. Sehingga dari situ kita belajar terus untuk memperbaiki. Ya. Nggak ada, semakin Anda lama di market itu kita semakin respect. Oh ya nggak bisa. Kayak tadi lo tuh siapa? Nah ini saya ceritain, pernah saya cerita belum ya? Saya dulu waktu kuliah tuh senang bela diri. Ya, dari SMA senang. Kuliah ikut taekwondo, wah merasa jagoan lah. Ya kan? Pokoknya kalau ada yang mau nyenggol bacok lah gitu ya misalnya. Nah suatu saat itu kedatangan atlet nasional. Zaman dulu itu atlet taekwondo juara dunia Mbak ya. Siapa ya? Terus akhirnya jadi bintang film. Lamting atau siapa ya? Pokoknya juara dunia lah. Datang ke tempat latihan saya. Terus disuruh, ayo siapa yang mau ditendang gitu ya pakai itu tameng lah ya. Tameng gitu. Terus ditahan belakangnya 3 orang ya. Saya di depan ada 2, kan tidak ada yang berani, tapi ya saya ingin merasakan ya tendangan juara dunia kayak apa gitu kan. Nah, saya di depan, belakang saya 2 orang. Dia ngomong, saya akan menendang dengan separuh kekuatan saja ya. Jadi cuma gitu ya. Oke. Ya, mas paling ya mundur dikit atau gimana. PD-nya kuat kan, jagoan-jagoannya semua ditendang separuh, mencelat saudara-saudara. Lebih dari 3-4 meter, 2-3 orang itu geledak semua. Aja gile. Ya, habis itu saya nggak berani berkelahi. Walaupun itu berani, kalau saya nggak usah berkelahi wes. Karena nggak tahu musuhnya seperti apa, gila ya. Toh. Itu kalau nggak pakai tameng apa dada saya nggak rompal. Ngeri. Nah, that's kind of respect ya, sehingga kita di market harus begitu. Harus respect market tuh nggak bisa. Selamat ulang tahun nih. Market nggak bisa jalan seperti kita mau. Iya. Okay. Next, ada lagi? Bertanya? TPIA, Pak. Ya. Di sini belajar menjadi analis, ya kan? Bu. Bu. TPIA strong uptrend. Tanda-tandanya bagus semua, Pak. Jadi bagusnya apa?
Karena ada di upper percent band di hijau dan biru. Candle terakhir itu melewati garis biru atas. Betul. Terus ini candlenya Morubosu. Enggak. Berarti kemungkinan enggak Morubosu, Bu. Ada ekornya. ada sedikit kan Pak di atas ekornya. Ya, itu enggak boleh. Ya, penutupan turun sedikit. Kalau dilihat hourly-nya boleh nggak Pak? Ini diselesaikan dulu. Suruh jadi apa? Ya, Bu. Ini bagus semua Pak. Tanda-tanda skornya pun bagus, meningkat. Kemudian bawah yang MACD-nya juga volumenya meningkat, naik. Jadi bagus sekali ini. Rekomendasi untuk beli. Nah, dan ini super oksinya new trend up ya. Nah, ini bagus memang semua. Pertanyaannya adalah, ini kan sudah di atas persen band, strong, very strong ya. Next target berapa sih? Ayo, kan nggak ada tulisannya. Nah, Anda boleh lihat time frame yang kalau awalnya ini iya weekly. Nah, kalau kita pakai garis ya 11 25. Oh, hampir ATH ya. Ini anaknya belum lahir aja udah kayak gitu ya. Nanti anaknya mau lahir sell on ya. Mau tanya Pak, nah kalau kayak gini nih Pak ya, kita tahu dari mana bahwa ini boleh masuk sekarang atau ini tunggu dulu deh retrace gitu. Taunya bakal retrace apa enggak gimana? Kan dia ini bagus banget nih. Ya pakai buat apa dulu Bu? Buat dipegang sampai anaknya keluar. Ya kalau ini mau enggak mau ya baik. Kalau break ya dibeli karena dia strong uptrend kan. Kalau kita agresif. Kalau kita mau nunggu ya berarti dia ditembus itu 10.275. Berarti kita nunggu pullback dulu. Kalau kita gambar sudah di trading plan tuh, resisten 11.125, buy break 10.600, kalau 10.275. Gitu Bu, nggak ada yang tahu mau retrace apa enggak, tapi kita sudah punya petanya. Kalau mau nunggu retrace ya di 10.275. Kalau break sikat di 10.600. 10.600. Kayaknya sih besok 10.6 itu tembus dulu. Kalau IHSG-nya bagus ya. Nah, IHSG gimana? Bagus apa enggak? Nunggu ndejreng. Saya belum analisa. Kalau ke Malang Ya Pak, jelas. Jelas Pak. Kapan-kapan ke Malang tukarkan Pak Robin, apakah kita bisa lihat kalau kita udah kenal saham ini, biasanya kalau dia tinggi, dia kan pasti akan koreksi dulu gitu kan? Atau kita memang harus percaya sama bahwa dia break ya, kalau dia break ya dia bisa break lagi. Ya, tetap reproduksi. Kenal itu sebenarnya ya tetap lihat polanya aja Bu, kayak ini naik. Ya tiba-tiba koreksi tapi naik lagi. Pokoknya prinsipnya diambil aja di atas momentum itu strong uptrend. Tapi ini weekly ya. Nah, harus bicara daily-nya dulu dah. Weekly itu satu candle itu 1 minggu ya. Nah kayak ini kita daily naik, bisa naik terus turun, bisa nggak? Bisa. Bisa, dia tiap kali nembus biru dia turun loh Pak. Turun. Nah sebaiknya memang nunggu pullback. Kalau lihat polanya gitu, lihat nih tembus, baru itu ya buat trading dulu boleh. 10.6 kan kita tinggal cari berapa tick sudah untung. Berapa tick Ernie?
2%. Kalau yang 10 itu lebih dari 3, 4. Ya, harus 4 B. 5 aja minyak. Jadi 100 rupiah sudah untung. Jadi kalau cuma kali 10.700 ya harusnya enggak sulit. Kita harus potong itu kan Pak, biaya sudah beli potong dan itu. jual kan? Udah Sudah termasuk potong ya? Mas. Sudah. Itu sudah masuk. Pokoknya kalau 4 tik sudah. Dulu Bu Yanti udah diajari juga loh waktu ke Solo. Ayo Iya Pak. dibuatnya. Dikasih Oke. materi juga loh padahal. Itulah learning the skill gitu ya. Jadi jangan sampai kita bedah otaknya orang. Habis ini tak apakan ya. Waduh mati. Terus belajar terus. Di sini saya paksa belajar. Itu bedanya ya. Orang lain ilmu, Anda ikut kelas yang lain itu suruh bayar. Di sini saya kasih free, tapi saya minta teman-teman sungguh-sungguh sehingga bisa ngerti. Oke? Sip, thank you Pak. Ada lagi? Oh ya, sorry Pak. Kalau yang TPIA ini biasanya dia kan kayak stagnan gitu ya. Begitu dia naik kayak seperti yang hari Jumat kemarin, itu langsung melonjak kan. Lihat seperti di candle-nya tuh tinggi sekali. Dan kalau lihat polanya Pak, dia memang kayak gitu. Stagnan, habis itu dia langsung lonjat gitu. Dalam 1 hari Pak hitungannya. Ya nggak mesti Bu kayak ini. Kalau ini turun kan, ya koreksi. Tapi kalau kita lihat yang candle putihnya Pak, yang gedenya, itu dia terjadi di 1 hari itu. Kita ngumpulin, tunggu lama, 1 hari itu dijebret. Nah, pada hari terjadinya, kita nggak tahu apakah dia tertinggi atau enggak. Taunya kita potong di mana, dia masih naik tinggi gitu. Enggak gitu juga, makanya Bu Yanti mesti detail. Kayak ini hijau, candle putih kan. Iya. Naik terus, walaupun turun naik, tapi ini arahnya naik loh. Perhatikan, jangan dihafalkan itu ya. Oh dia dekat resisten, berarti kena resisten dia turun. Oh ini kena support jebol turun. Oh ini tembus resisten, dia sideways dulu. Akhirnya naik, karena di atas middle ini lebih cenderung naik ya. Terus ini nggak resisten, nggak kuat, break. Ya bagus, arahnya naik. Kalau kita lihat drama per hari, susah Bu. Drama per hari itu nggak bisa dipakai dengan daily. Kalau perhatikan ini, cerita daily harus kita view-nya agak panjang. Nah, kalau Bu ya kita lihat apa yang terjadi di hourly. Nah, hourly-nya, ya ini Pak, diem-diem terus jebret. Diem-diem jebret. Nah, itu apa yang terjadi di intraday. Kalau daily-nya nggak seperti yang Bu Yanti omongkan, karena terjadi dinamika yang cukup nggak terpola sih. Tapi makanya pola itu boleh dihafalkan, boleh. Oh, biasanya gini. Tapi Anda mesti perhatikan support dan resisten pakai persen band ini, lihat indikator ini membantu ke arah mana, itu lebih penting daripada menghafalkan pola. Kalau itu tadi dasarnya technical dulu, terus ya walaupun pola itu bagian dari technical. Oh iya ternyata dia. Kayak tadi saya ngomong, oh ini nih kalau pagi naik sore turun. Nah itu ya penghafalan pola. Tapi itu kan intraday dalam hari itu. Ngerti Bu Yanti maksud saya? Jadi harus nggak boleh terlalu pendek dan jangan pakai sampel yang sekali doang. Ini loh Pak, lihat diem dulu jebret. Iya, tapi sebenarnya ini sudah dalam rangka naiknya gini nih. Ya kan? Tapi dramanya ada gini-gini naik ya. Iya. Justru saya kan ngomong biasanya overall tuh market itu nih. Kalau kita spot ini aja, ini tuh sebenarnya sideways ya, walaupun lebar. Terus baru mulai trend up. Perhatikan sudut arah persen band-nya ini. Terus candle-nya ada di mana. Makanya trading itu tidak mudah karena perhatian dimensinya tuh banyak. Belum harus nanti yang money management, position sizing. Nah, kalau position sizing pakai persen band itu juga sama. Kan saya sekarang gini, cuan kotos-kotos bisa juga. Di sini kan pertama ya begitu ini
dari lower percent band nih, ya kan? Dia breakout beli, terus di atas middle downtrend beli lagi, di atas upper downtrend beli. Nah, bisa jadi 3 posisi itu. Nah, itu termasuk risk management juga. Oke. Terakhir ya. Satu lagi saham siapa? Apa? Ada yang berani? Nanti lulus dari sini jadi analis, udah pintar. Saya. Nah, sudah. Gantian. Yang mewakili kakaknya Ernie. Apa Pepsi, Pak? Pepsi. Waduh, ya kok. Ya Pepsi Pak Kering. Pepsi. Apa? Pak? Kalau candle-nya sih lower low ya Pak. Candle-nya lower low, dia kena di middle percent band. Cuman untuk skornya juga kayaknya menurun. Kemudian juga kalau untuk volumenya juga masih rendah. Ini kemungkinan dibawa turun atau sideways ya Pak? Iya. Support-supportnya Pak Chris turun ya, dari 9. Kalau supportnya lebih rendah dari ini kan 925 ya Pak. Kalau angka psikologi sih kalau lebih rendah dari 900 mungkin bisa supportnya di 900 ya Pak. Boleh nggak? Ini loh Pak, 875 dong. Oh 875 ya Pak. Ya 875. Terus supportnya 875. Kalau kita mau beli lagi berarti setelah beli di 990. Ya sebenarnya saya recap ya. Ini sih sudah mulai turun di bawah middle percent band ya. Mesti hati-hati dan lower low kan. Lower low sekali lagi harus exit. Ya. Ini kemungkinan besok bisa turun nih. Ininya skornya. Ya. Jadi merah seperti bisa naik lagi tidak bisa, tapi mendingan sih mengamankan, namanya risk management, jelek jual dulu. Ya. Walaupun ya ini kalau kita lihat tuh arahnya persen band-nya arahnya apa Pak? Arahnya sideways Pak, lurus. Betul, mendatar. Ya, mendatar sideways ya, tapi cenderung turun sih, lihat skor, terus ini juga udah ngomong trennya turun ya, opsinya ya. Terus, tapi yang menarik itu OBV-nya itu belum dead cross. Ya. Dan ini terjadi ketika turun-turun ini di bawah middle downtrend ya, sempat dead cross naik lagi, itu naik kenceng. Terus ada gap down, ini nutup gap, turun lagi. Coba kita cek harga CPO-nya ya. CPO-nya flat 0,18. Nah, ya itu Pak, menurut saya sih kalau besok lower low minimal kurangi posisi lah. Ya. Nanti kita tunggu dia mantul di area 875. Saya sebenarnya membuat satu berdasarkan persen band lagi, tapi saya campur dengan trailing stop. Karena ini simple sebenarnya. Nah, di atas trailing stop ini di bawah trailing stop jual naik beli. Kedua di bawah jual. Nah, ini nunggu 980 Pak baru bagus. Ya. Tadi misalnya yang ditanya tadi apa lagi ya? Nah, ini tadi Pak Tony lah, terus Pak Tony ya. Pak, kalau besok katakanlah itu higher high Pak. Higher high boleh di-keep nggak Pak? Kalau yang punya ya Pak ya? Oh boleh. Kalau higher high atau inside bar masih boleh Pak.
Nanti Berarti begitu kan lower arahnya ke low. uptrend ya Pak ya. Low-nya kan nggak lebih rendah dari low yang kemarin ya Pak. Ya, tapi belum terbukti Pak. Ya. Atau boleh di keep atau di sell on strike Pak. Kalau higher high sih keep aja Pak. Inside bar minimal masih boleh di keep lah. Intinya kalau lower low 2 hari berturut-turut jual. Oke. Kalau inside bar masih boleh di hold ya Pak yang punya ya. Masih boleh. Oke, Pak. Kasih Pak. Ya. Pak Tony monitor. Pak Robin boleh tanya dulu Pak, kalau biasa Iya, kita Mak. ambil Iya, Mak. keputusan ini Iya, setelah iya. market tutup atau gimana? Ya kalau candlenya awal daily ya market tutup Bu. Ya sebelum misalnya kita ngomong pre-close kan, terus IEP ini turun dalam, turun dan lower low ya buat dulu. Nah, Soalnya dia juga ada swing high ya Pak ya? ya. Tapi sebenarnya Pak Kris bilang kan, Pak itu kan selama nggak turun di bawah garis ini, sebenarnya masih sideways kan Pak, dia kan ngomong gitu kan, 85 masih sideways dong, nggak membentuk lebih low, bener. Mendingan, tapi kan ini lower low lagi, mendingan dijual dulu, kita nanti ganti harga bawah. Ingat, trading tidak menunggu harga kembali. Nah, setelah jual dulu nanti, kita katakanlah rugi 1 juta di sini, nanti kita bisa cari, gampang untuk cari return 1 juta lagi ketika posisinya udah benar. Ya, anggap aja nih kita salah analisa atau apa. Ya, nanti kalau kita udah benar, ya, dan kita apakah kita harus beli saham TAPJ lagi untuk membalas kerugian? Nggak harus, siapa yang mengharuskan? Tidak ada dendam di antara kita ya. Nah, kita cari saham yang lebih bagus toh, yang potensi naik. Betul nggak? Ngapain duit kita belikan saham yang lagi turun? Iya Pak. Nah itu mindset itu ya. Beli TPI aja. Mindset itu yang teman-teman mesti ubah. Ya. Dan tidak harus. Why? Kenapa kita harus menang di TAPJ? Emangnya dapat piala? Hore, Pak Kris, Bu Lilis menang dari TAPJ kan enggak? The goal is growth equity. Nah, menumbuhkan ekuitas kita. Ya, seperti dan cut loss itu memang sakit, tapi itu harus dilakukan. Kalau Anda konsisten mempunyai sistem, itu tinggal tadi kan the goal-nya dari Elder make a good trades kan, the best trade. Money is secondary. Money secondary, primary-nya duit tuh, bodoh. Enggak, pertama tetap trading dulu. Trading best trade dulu. Karena kalau Anda bisa mengulang sistem, ya apa yang saya ajarkan nih, Anda akan bertahan di market dan making money. Tapi kalau hanya best, lo tau Pak, kadang-kadang tuh kita gini, pernah ya, satu ketika kita nggak cut loss, naik. Terus yang diingat itu terus, betul nggak? Satu kali saya pernah gitu, tapi Anda by data, itu disiplin itu menyelamatkan Anda. Wes percaya saya, Anda nggak harus mengalami boncos kotos-kotos, ya. Ikuti aja. Kalau Anda disiplin itu money will follow. Jangan diingat-ingat perasaan ya, perasaan dulu nggak tak loss naik. Ya itu ngomongnya by feeling sih. Jelas? Jelas Pak. Kalau outside bar juga kita jual aja ya Pak. Outside barnya misalkan tulis single pink Pak. Outside bar ya, kalau outside barnya jelek Pak, saya juga sih. Outside bar jelek tuh merah ya. Biris, kalau outside barnya bagus, tulis single pink tetap ditahan. Boleh. Kalau biris enggak pink, outside bar ya ini Pak. Ya. Besoknya pasti. Bukan pasti, ya, pasti itu loh. Oke. Karena kan kadang-kadang outside bar kan ini ya Pak, bohong kan. Ya Pak, oke Pak.
Ya, jadi jangan berharap Pak kalau intinya lower low kedua bahaya. Kayak ini loh Pak, nunggu dia mantul dan nggak harus di saham ini sih. Oke? Ya Pak, makasih Pak. Terakhir Panio. Pani kalau lihat ini sih sideways ya, Pak. Tope. Dan ini memang di titik kritis sih 11.50. Malah sudah di bawah ya. Wah ini. Nah, next support 9.920, berarti 9.925 lah. Nah, harus naik. Tapi ini memang di daerah support, ya besok naik. Amin. Kalau lihat ini besok misalnya buy break-nya 10.975. Nah, ini trailing stop-nya sudah 11.100 tuh udah jadi trading plan. Oh, oke. 11.100. Di atas 11.100 boleh di hold. Yes. Nah, saya tadi lupa mention juga, kalau persen band mengecil, ya ini dari lebar gini ya, mengecil, itu sideways. Nah, sideways ini turun nih. Sebagai parah naik bisa aja, tapi ini kalau lihat event hourly-nya, arah persen band-nya masih Lebar. Turun. Terus ini mau lanjut lagi, mau sideways lagi. Wah ya. Ya, kalau buat trading, cuan bungkus dulu nih. Ya, nunggu jalan tolnya, Pak. Tapi kalau daily-nya sih masih oke ya. Sideways. Oke, guys. Cukup ya. Nanti ini saya rekam. Tunggu Anthony masuk, Pak. Ya, bisa jadi. Nunggu jalan tol diresmikan. Nanti ini saya rekam, teman-teman yang mau ngulang nonton. Perlu di-upload nggak di YouTube? Boleh, Pak. Perlu, Pak. Buat copetnya mana ya, Pak? Candle-nya, Pak? Loh, tadi copet. Udah ada ya? Masih ngetir Pak. 10.975 yang tadi ya, Pak? Iya, Oh, betul. ya udah, Pak. Oke, Pak. Ini udah, Pak. Udah, Pak. Ya, ini udah. Oke, siap. Pak, nanya Pak, persen band ini Pak, bagusnya kita itu pakainya untuk daily, swing panjang, atau intraday juga bisa Pak? Intraday juga bisa. Intraday juga bisa. Oke. Ya, ini kan saya anukan dari Alexander Elder tadi, Trading for Living. Semua bukunya dia sebenarnya intinya ini sih, tahu volatility-nya sampai di mana. Pak lebih pakai persen band atau alligator Pak? Lebih galak mana Pak Robi? Fraktal bawah, fraktal atas sama alligator Pak? Oh, kalau galaknya pasti fraktal. Oh. Ini kan ini basicnya MA. MA lebih lagging kan. Jadi kalau untuk copet-copet lebih ini ke itu ya Pak, alligator ya Pak? Ya, mungkin copet-copet alligator lebih agile lah. Tapi ini juga kalau teman-teman bingung support resisten tinggal ketik persen band aja. Ini kalau nggak ketemu saya kasih garis. Oke. Ya Pak Robi, makasih Pak. Pak, makasih Pak. Oke, thank you guys. Makasih Pak Robin. Ya. Happy weekend.